Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat Sambalu. Apa kareba ini? Mudah-mudahan dalam keadaan semangat semuanya, tetap eksis di semua aktivitas tak. Dan seperti janji Kak Uni tadi, kita sekarang berada di ruangan Radio Gamasi ya. Kalau Sambalu yang aktif di TikTok juga bisa melihat ada seorang bapak di depan kami di meja tamu. Beliau adalah Bapak Anwar Faruk, ya Sambalu, Bapak Dewan kita di DPRD Kota Makassar. Banyak hal yang ingin kita tanya, banyak hal yang ingin kita tahu. Langsung saja disapa deh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? TikToker. TikTokers. Pagi hari ini. Iya. Sehat-sehat ini Uni lihat Pak. Alhamdulillah, harus senantiasa sehat. Iya, kemarin itu waktu pertemuan di DPR masih sibuk sekali. Nah, sekarang sudah tenang, apalagi transisi menanti masa pelantikan Pak ya. Sebelumnya Uni menyampaikan selamat kepada Bapak Anwar Faruk, Ustadz Hadi Ibrahim, Pak Aswar Rasmin, kemudian Pak Hartono, Pak Adi Akbar dan Ibu Rezeki Nur. Itu semua ada dalam daftar yang dari PKS Pak ya? Iya, alhamdulillah. Itu semuanya. Mudah-mudahan Uni tidak salah ini. Selamat untuk semuanya. Dan Pak Anwar Faruk sebagai ketua DPC Makassar Pak ya? Kalau di PKS namanya DPD. Oh, DPD. Ketua DPD. DPD ya. Untuk tingkat Kota Makassar. Kota Makassar, Dewan Pimpinan tingkat daerah DPD ya. Itu ada di depan kita. Baik, Uni mengikuti Bapak punya jejak rekam, ikuti semua kegiatan-kegiatan kemarin Pak ya. Katanya Bapak akan hadir bukan hanya pada saat pemilu, hadir setiap saat untuk rakyat. Ini kan luar biasa ya Pak, dan inilah mungkin bukti sayangnya konstituen tak, masyarakat tak di Dapil Makassar Pak. Dapil 1 Makassar ya. Ujung Pandang Makassar Pucini. Iya, Ujung Pandang Makassar Pucini. Nah, ini pasti kenal sekali Bapak dan warga Makassar tentunya. Oke, jadi biasa-biasa saja. Tetapi Uni yakin pertarungan di belakang itu tidak biasa-biasa saja, sengit dan lumayan kencang Pak ya. Luar biasa. Nah, itu yang kita bisa dapatkan. Dan Uni mau tanya lagi, ini kan bagi Bapak jabatan itu adalah jembatan kepentingan yang menghubungkan rakyat dengan pemerintah, jabatan yang Bapak duduki sekarang, dan jabatan ini adalah sebuah amanah. Ya, Uni yakin sekali ini penjelasan Bapak akan panjang tentang itu. Silakan Pak Anwar. Iya. Baik Uni dan para pemirsa, pendengar Gamasi dan para TikTokers. Iya. Bahwa benar kata Uni, jabatan yang kita emban ini adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Iya. Sehingga kami di Partai Keadilan Sejahtera mengatakan bahwa ini bukanlah hadiah atau apapun, tetapi ini tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita dan yang diinginkan oleh para pemilih kita. Iya. Perhelatan kemarin memang sangat berat dari sisi persaingan ya. Iya. Banyaknya pendatang-pendatang baru yang menumbangkan incumbent. Ada teman kita 3 periode tumbang. Ada yang 2 periode tumbang. Iya. Ada 1 periode tumbang gitu. Tapi alhamdulillah ada sekian banyak 21 orang yang bisa bertahan. 29 yang muka baru. Jadi lumayan presentasinya Pak ya, yang wajah baru lebih jauh lebih banyak. Betul begitu. Sekali. Ya, ini ke depannya kemarin kan sudah kerja ketok palu untuk APBDP ya, anggaran pendapatan belanja perubahan. Berarti itu adalah kerja-kerja Bapak masa yang sekarang, kemudian dilaksanakan oleh eksekutif untuk sampai tahun 2024 Desember. Nah, berarti yang baru nanti akan membahas tentang APBD pokok begitu. Itu 2025. Itu biasa bulan-bulan berapa, Pak? Ya, itu di paling lambat di bulan November. Ya. Tapi di rentang waktu itu, September, Oktober, November. Oh, berarti tahun depan ya? Bukan. 2024 bulan depan. Oh, bulan depan. Berarti dewan baru ya, dewan baru yang akan membahas anggaran pokok. Anggaran pokok. Karena yang akan menjalani di tahun 2025 nanti adalah anggota dewan yang baru. Anggota dewan baru, Tabe. Nah, ini Uni
bertanya yang lalu, Bapak ini kan mengawal bagaimana pemerintah itu bisa akuntabel, Pak Wali Kota dan seluruh instansi terkait maupun mitra-mitranya Bapak. Nah, Bapak ini kan sekarang di Komisi A Pemerintahan. Nanti kalau baru itu ditata kembali begitu, Pak? Ya, dikocok ulang namanya. Dikocok ulang begitu. Iya. Dan alhamdulillah Partai Keadilan Sejahtera fraksi PKS mendapatkan posisi wakil ketua. Oh ya, ya selamat Pak ya. Wakil ketua 2. Oh begitu. Seperti itu, dan ya tentunya tanggung jawab nanti kami di fraksi akan lebih besar. Iya. Seperti yang disampaikan tadi, saya di Dapil 1 di Umar, Ujung Pandang Makassar Rapocini, tapi posisi saya adalah ketua fraksi, sekaligus sebagai ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera. Artinya saat ini membawahi 4 orang anggota dewan yang lainnya di setiap dapil di Kota Makassar, dan nantinya 5 orang lagi yang lain. Iya, berarti nanti Bapak masuk unsur pimpinan lagi Pak ya? Iya, PKS masuk di unsur pimpinan dan nanti partai menentukan siapa yang akan duduk di sana. Baik, ya. Yang ingin saya sampaikan Kak Uni bahwa kami ya bekerja bukan hanya untuk dapil Ujung Pandang Makassar Rapocini, saya dapil 1, tetapi untuk seluruh warga Kota Makassar yang ada di Makassar ini. Begitu. Ini. Iya, makasih banyak Pak ini. Nah Pak, ini kan peta perpolitikan drastis berubah sejak ada aturan MK. Nah ini dari Bapak Amri hadir dengan ARB. Ini kan sebuah kalau orang bilang istilah politik kuda hitam, ini juga tidak mengerti maksudnya ya. Tapi ini kan tentu ada suasana dan warna baru di Kota Makassar. Nah, bisa disampaikan tentang itu sedikit Pak Tabe? Banyak juga tidak apa-apa. Sekalian promosi. Iya, silakan Jadi, Pak. Kak Uni, pendengar Gamasi dan TikTokers yang berbahagia. Jadi alhamdulillah ini buah dari MK. Awalnya kami akan kesulitan untuk mendapatkan pasangan, bahkan nyaris menjadi pendukung saja, bukan pengusung. Namun dengan keluarnya keputusan MK ini, maka kami bisa mengusung sendiri. Dan alhamdulillah yang terjadi adalah PKS adalah partai pengusung sendiri tunggal. Untuk pasangan Pak Amri Arsyid. Amri Arsyid ini profesional, ketuanya PKS di Sulawesi Selatan dengan birokrat. Pak Abdurrahman Bando. Baik. Pak Abdurrahman Bando juga dikenal baik, dan baik itu yang pernah dipimpinnya karena dia adalah pernah membawahi 5 dinas, 5 OPD, dan selama 23 tahun menjadi birokrat. Sehingga dia tahu benar-benar seluk-beluk di Makassar ini kebutuhannya apa dan keperluannya apa untuk Kota Makassar. Jadi sementara Pak Amri adalah politisi ulung ya. Politisi dan juga pengusaha ya, entrepreneur yang bisa mengerti bagaimana bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk Kota Makassar ini. Jadi paket ini Pak dari politisi dan birokrat kayaknya paket lengkap ya Pak. Yang satu pengalaman luar biasa di Dinas Pendidikan, beberapa dinas kalau tidak salah 5 dinas pernah diduduki oleh Pak, dan tentu sudah mengetahui peta-petanya ya di Makassar seperti apa. Nah, PKS tentu sudah menyusun strategi. Uni tahu betul karena Ibu Meti ya kalau tidak salah ketua. Ibu Meti yang sekarang merupakan anggota legislatif terpilih untuk DPR RI di Dapil 1. Dapil 1 itu termasuk Makassar. Iya, jadi Bapak dan seluruh tim di PKS tentu akan mencari jalan, karena termasuk tunggal ya, PKS ini tunggal, tidak ada partai lain di dalamnya, tetapi ini bukan berarti sendiri lalu tidak bisa beraktivitas dengan maksimal ya. Nah, tentu ada strategi-strategi. Kalau misalnya Bapak ingin memberikan bocoran juga alhamdulillah sekali. Ya, bocorannya seperti apa Pak? Strateginya? Yang paling pokok kami lakukan adalah turun ke masyarakat. Sosialisasi ke masyarakat, mengajak masyarakat untuk bisa bergabung memilih pasangan Aman ya. Amri Rahman. Aman. Metode kita yang kita lakukan itu adalah door to door campaign, mengetuk pintu demi pintu untuk mendapatkan dukungan masyarakat.
mungkin kami tidak bisa memberikan banyak, tidak ada yang kita berikan di awal, tidak ada serangan-serangan awal, tetapi kami yakin dan menjanjikan kepada masyarakat bahwa setelah Pak Amri terpilih ini, kebaikan untuk warga Makassar akan dirasakan lebih banyak. Iya. Kalau konsep kami adalah gerakan bangun bersama, bangun Makassar, gerbang Makassar. Nah, banyak hal-hal yang dilakukan di sana dari berbagai bidang. Iya. Nah, dan kebutuhan untuk masing-masing kecamatan itu berbeda. Iya. Nah, inilah yang disesuaikan. Nah, tagline kita adalah kerja yang rakyat butuhkan. Iya, nah, kerja yang rakyat butuhkan. Jangan kita membuat program yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Yang apa yang masyarakat mau itu yang kita kerja. Iya. Kerja yang masyarakat, yang rakyat inginkan. Iya, baik. Seperti itu, Kak. Tentu pemetaannya ini kan 15 kecamatan. Uni rasanya setuju juga ya dengan statement itu bahwa setiap kecamatan itu kebutuhannya beda. Kepulauan Sangkarang beda dengan Kota Makassar yang ada di ujung tanah atau dengan yang ada di Tallo. Itu beda-beda semua. Nah, memetakannya ini berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat begitu, Pak? Iya. Iya. Berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi kita sudah mempunyai data-data kebutuhan masyarakat. Nah, kalau untuk Tamalan Rea, Biringkaya Tamalan Rea adalah kebutuhan air di saat musim kemarau gitu. Iya. Kebutuhan air. Bahkan musim hujan juga pun bisa jadi airnya ini kurang untuk suplai air minumnya. Nah, sehingga itu ada program yang akan kita buat di sana adalah pengadaan air bersih untuk masyarakat di tendon yang besar gitu. Iya, baik. Jadi Rapoci ini misalnya tidak adanya sekolah. Iya, baik. Kebetulan Pak Rahman Bando adalah birokrat yang pernah di Dinas Pendidikan, dia ngerti betul kekurangan SMP di daerah mana sehingga ini bisa ditambahkan. Iya, jadi seperti itu Sambalu, real ya, kerja dan itu real ya dilakukan, menangkap langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan. Nah, Sambalu Gamasi, ini Bapak Anwar Farouk, kalau melihat dan menelusuri sejarah beliau, kalau kita flashback, Uni tahu betul karena Uni punya catatan-catatan lengkap tentang beliau ini. Bagaimana rapinya dan tekunnya ya menghadapi masyarakat dari satu kelurahan ke kelurahan lain, bahkan dari rumah satu ke rumah yang lain. Itu dilakukan oleh Bapak Anwar Farouk ini. Nah, tentu tim PKS pun akan melakukan pola-pola yang diketahui oleh PKS sendiri, strateginya bagaimana lebih dekat dengan rakyat dan tetap setia untuk rakyat. Wow, ini aman ya, aman. Ya, banyak sekali yang kasih tap-tap love ini. Terima kasih ya, terima kasih. Sambalu, ini aman, Bapak Amri dengan Bapak Abdurrahman Bando, ya Pak Rahman Bando, ini tidak ada yang tidak kenal kalau di Makassar. Beliau sudah hadir jauh lebih dulu ketika masih di BKKBN, di Disdik. Nah, di Disdik pun itu ada kerja-kerja cepatnya, bagaimana memenuhi kebutuhan sekolah, itu cepat itu dulu. Itu ada catatan sejarah tentang itu, bagaimana kebutuhan sekolah bisa dipenuhi. Nah, ke depan masyarakat Makassar ini kan mau sejahtera, Pak. Ya, mau sejahtera, kemudian mau terpenuhi kesehatannya, pendidikannya. Nah, ini apakah menjadi bagian dari visi misinya juga aman ini atau PKS sendiri mensosialisasikannya, Pak? Iya. Dalam visi misinya aman. Iya. Ada penyediaan 10.000 lapangan kerja. Oh, gitu. Iya. Sehingga nanti akan ada keluar tagline kita, ya. Pemirsa TikTok ini yang dapat bocorannya duluan. Iya. Akan ada 10 juta per kakak untuk modal usaha. Oh, keren. Bantuan senilai 10 juta untuk modal usaha. Modal usaha ya. Jadi ini TikTok yang tahu duluan dan Sambalunya Gamasi ya. Iya. Hot news ini urusannya. Oh, sudah dibocorkan sedikit ini. 10 juta itu untuk setiap kakak yang membutuhkan, kemudian dia punya usaha. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi tidak semua pengusaha-pengusaha itu mendapatkan bantuan itu, tetapi ini berkesesuaian dengan visi misi. Karena kita menyediakan 10.000 pekerjaan, lapangan kerja untuk masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa isu yang masyarakat inginkan saat ini adalah salah satunya yang paling besar adalah kesempatan kerja. Iya, benar. Sehingga Pak. ini perlu dibangun. Ada untuk UMKM, ada
modernisasi UMKM, kemudian juga bagaimana melatih masyarakat agar lebih berdaya gitu. Karena sejak menjadi birokrasi ya, Pak Bando ini walaupun menjadi kadis tapi tidak mempunyai kuasa yang banyak, yang besar untuk bisa melakukan perubahan. Karena bergantung dengan kebijakan dari wali kota yang ada. Nah, ini kesempatannya kita masyarakat pemirsa TikTokers ini, masyarakat pendengar Gamasi ini untuk mengarahkan pilihannya, dan kita lihat nanti apa yang bisa dikerja untuk pasangan. Jadi ini ya, 2 bocoran ini yang dibutuhkan juga oleh masyarakat. Dampak COVID kemarin itu masih terasa sekarang, bagaimana masyarakat jatuh bangun, membangun usahanya, membina usahanya, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Mudah-mudahan dengan adanya dana-dana segar nanti, dengan syarat dan ketentuan berlaku itu bisa lagi membuat ada semangat begitu ya Pak. Semangat buat pengusaha-pengusaha atau UKM ya, usaha kecil yang bisa bangkit lagi. Tapi Pak, ini tentang programnya Bapak yang sementara dirancang di DPR, sosialisasi Perda atau Ranperda. Adakah yang penting di sana kemudian mungkin belum selesai lalu baru mau akan dilanjutkan di periode baru dengan anggota dewan baru Pak? Perda-perda yang kita bentuk semuanya selesai semua. Iya. Terakhir. Iya, baik. Jadi itu ya. Jadi perda-perda ini akan dituntaskan. Tentu akan ada lagi kebutuhan perda-perda baru yang akan dibuat ke depan sesuai dengan yang terkini ya, update terkini kebutuhan masyarakat. Nah ini masyarakat kan terus Pak berubah dari waktu ke waktu. Mungkin 2 tahun ke depan akan ada lagi kebutuhan. Kebutuhannya akan baru lagi. Nah ini yang akan ditangkap. Nah kerja-kerja Bapak di sana tentu akan banyak lagi, baru lagi sebagai seorang wakil rakyat atau Bapak Dewan ya. Nah tapi Pak, budgeting, kemudian pengawasan, lalu satu lagi membuat aturan itu menjadi tanggung jawab. Nah, kalau misalnya aturan-aturan yang kemarin yang sudah dibuat itu lalu tidak jalan, tidak produktif, itu bagaimana, Pak? Iya. Itulah sebabnya di DPR ini ada fungsi pengawasan dan penyebarluasan perda. Nah, kita mengontrol ini masyarakat. Apakah masyarakat tahu terhadap perda-perda tersebut? Nah, yang lebih penting lagi adalah kita mengawasi. Ini fungsi kita sebagai pengawas di DPRD ini, sebagai di fungsi kita ya, mengawasi bagaimana perda ini dilaksanakan. Tentunya kami akan mengingatkan kepada pemerintah agar perda-perda yang telah diproduksi tersebut dilaksanakan. Oke. Mari kita lanjutkan lagi tentang ketertiban umum. Tadi ada langsung keluhan dari masyarakat bagaimana sekolah yang tidak kelihatan lagi sekolahnya karena di depan sekolah itu banyak pedagang ya. Kalau pedagang ini ada sisi kemanusiaan kita Pak, para UKM usaha kecil yang kemudian kaki lima, tetapi di situ dia menggunakan badan dan bahu jalan. Nah, di sisi lain ketertiban itu tidak bisa terwujud Pak. Di sisi lain lagi ini kemanusiaan karena cari hidup di situ. Nah, bagaimana ini Pak menata kebutuhan ini antara masyarakat yang mau sejahtera dengan masyarakat yang mau ketertiban begitu. Abe, silakan Pak. Jadi ini fungsinya kemarin kita juga baru membentuk namanya Perdatibung, ketertiban umum ya. Ini ya menjadi landasannya bagi teman-teman Satpol PP atau penegak ketertiban agar bisa menetipkan pedagang-pedagang yang berjualan ya di tempat-tempat yang tidak semestinya, seperti trotoar yang dia pakai untuk berjualan gitu, atau badan jalan gitu. Nah, tentunya ini mengganggu ketertiban dan kenyamanan para pengguna jalan gitu. Kita yang mau antar anak sekolah jadi terlambat karena harus pergi ke kantor juga, karena macet, akhirnya anak kita terlambat masuk sekolah, mamanya, bapaknya juga terlambat untuk masuk bekerja. Nah, tentunya ini harus ditata dengan baik, ditata kelola. Ya. Mungkin disiapkan tempat untuk berjualan di sekitar sekolah itu, misalnya ada fasum, nah itu yang bisa kita bangun untuk membuat warung ataupun tempat ya untuk berjualan. Nah, jadi itu mau dirapikan Pak sehingga tidak mengganggu para pengguna jalan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada para penjual untuk bisa mendapatkan usahanya. Nah,
Baik. Nah, ini keamanan memang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi keamanan yang dimaksud di sini dalam pengertian yang lebih luas, aman bekerja, aman pelayanan kesehatan, aman untuk mencari nafkah, aman menggunakan fasilitas umum, aman secara ini kita beribadah. Ya, semuanya aman beribadah. Tentunya itu, Pak. Silahkan, Pak, kalau Bapak ingin melengkapi itu. Jadi keamanan ini memang diperlukan dari berbagai sumber, berbagai dari mana arah penjuru angin pun aman ini perlu. Aman beribadah, aman berkeluarga, aman di tempat bekerja, aman di jalan. Sehingga memang aman ini dibutuhkan di mana-mana. Nah, untuk itulah kami juga pertama dalam fungsi kami sebagai legislatif ya, benar-benar mengontrol pemerintah agar supaya program-program yang disampaikan, program-program yang dikeluarkan ini berkesesuaian ataupun memberikan dampak yang maksimal terhadap masyarakat. Itu yang pertama. Dan selanjutnya selaku pelaku politik, karena saya juga ketua Partai Keadilan Sejahtera di Kota Makassar, kami benar-benar mengawal ya agar pasangan kita yang akan kita usung nanti, pasangan aman ini, bisa menang dalam perhelatan kontestasi politik pemilihan kepala daerah di Kota Makassar, sehingga ini bersinergi antara legislatif dengan eksekutifnya. Sehingga banyak kebaikan, banyak program-program yang lebih bermanfaat, yang lebih dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar sebagai pemilik daripada daerah wilayah teritori ini, dan juga bagi pengunjung. Ya, yang dari luar yang masuk ya. Makassar adalah gerbang timur. Ya, di Kota Makassar ini, orang-orang timur pusatnya di Kota Makassar. Betul. Orang-orang yang dari Jawa, ya dari Sumatera, kalau mau ke daerah bisa jadi transit dulu di Makassar, nggak berhenti. Nah, sehingga Makassar ini benar-benar merupakan sentra ekonomi, sentra ekonomi, pusat ekonomi, dan itu memang perlu ditata dengan baik. Saya harapkan dengan adanya aman nanti, mudah-mudahan kita berinvestasi, membuat lapangan kerja. Jadi program kita ini lebih bagus, kita membuka lapangan kerja. Ya, memang awalnya tidak langsung bagus, tapi dengan perlahan-lahan tetapi terarah. Itu yang akan menciptakan lapangan kerja. Ketimbang kita, nah bayangkan kalau kita dengar, baca di koran ya, di media, dan kita lihat televisi, untuk pembukaan satu lapangan kerja saja jutaan orang yang melamar. Berarti kan memang lapangan kerjanya terbatas. Data terbaru lumayan banyak pengangguran di Kota Makassar, Pak. Lumayan banyak. Nah, ini Gen Z ini juga menjadi sasaran dari PKS. Uni kemarin melihat bagaimana anak-anak yang mungkin pemilih pemula didekati oleh PKS. Itu animo bagaimana, Pak? Uni lihat ramai sekali itu pertemuan Bapak dengan anak-anak yang baru ya, anak-anak yang baru akan memilih mungkin tahun ini. Silahkan, Pak. Jadi salah satu program kami adalah milenial ya, generasi muda yang saat ini pemilih-pemilih pemula, yang rata-rata mereka itu tidak peduli dengan perpolitikan yang ada. Nah, ini kita sadarkan, karena tugas kami juga selaku pelaku politik adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat ya, yang usia 17 tahun ke atas, yang bisa memilih bahwasanya masa depan ini ada di tangan Anda, tangan generasi muda ini. Bagaimana mereka menentukan pilihan-pilihannya, bagaimana mereka memilih pemimpin yang benar-benar menyiapkan infrastruktur ataupun sarana-sarana untuk membuat anak muda ini lebih berdaya ke depannya. Baik, ya. Ini mohon maaf ya, Sambalu tidak bisa diangkat ini. Sambalu bisa komen ya di TikTok, atau 830-644 tadi tidak sempat terangkat oleh Uni. Sabar Ki dulu, Uni yakin mau bertanya langsung tentang pemilih pemula tadi, bagaimana mereka merespon
tentu ada pemikiran-pemikiran yang selaras dengan para Gen Z, para pemilih milenial ini. Nah, apa yang diharapkan oleh mereka kalau mereka berbicara Pak di depan Bapak? Karena Uni melihat Bapak dengan Ustadz Hadi itu hadir di beberapa titik tempat di mana anak sekolah yang baru mungkin akan memilih tahun ini, itu apa yang mereka harapkan Pak? Iya. Pertama mereka ingin terlibat di dalam pesta demokrasi ini. Oke. Mereka juga ingin dilibatkan. Iya. Bukan dianggap sebagai anak-anak gitu. Karena mereka adalah tanda kutip adalah orang yang sudah dewasa. Nah, sudah bisa memilih. Harus diberikan juga ruang untuk berkarya. Dihargai juga dihormati privatisasinya. Gitu ya. Hak-hak pribadinya gitu. Iya. Dan walaupun harus disadari juga setua apapun kita masih anak di orang kita. Oh iya benar Pak ya, setua apapun ya tetap anak ini. Anak kita. Iya benar. Gitu. Iya. Sehingga juga perlu pendewasaan untuk mengedukasi kepada pemilih-pemilih kita ini. Iya. Bahwasanya mereka adalah penerus bangsa. Mereka nanti yang akan terjun ke masyarakat untuk bisa membangun Kota Makassar ini. Iya. Sehingga keberadaan mereka ini harus kita bina dengan baik, kita tata dengan baik sehingga bisa mereka benar-benar berdaya, mereka benar-benar capable dalam memimpin negara ini, memimpin Kota Makassar ini. Baik, ini Sambalu. Jadi Bapak Anwar Farouk ini adalah figur yang menjembatani kepentingan masyarakat, ya, kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Ya, tentu tagline-nya tentang hadir selalu untuk rakyat, bukan hanya hadir pada saat-saat pesta pilkada atau pemilu, tetapi setiap saat itu hadir untuk rakyat. Nah, ini kita tidak terasa ini Pak, sudah sampai lagi di penghujung waktu, itu sebentar sekali Ji. Iya. Silahkan Pak, Bapak mau sampaikan apa di closing ini, terutama tadi sudah menyampaikan aman. Nah, sekarang Bapak mau sampaikan apa? Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Radio Gamasi yang telah mengundang untuk acara ini. Saya ke Kauni, jangan bosan-bosan ya diundang. Terima kasih Pak. Sekali sebulan boleh lah. Boleh Pak, boleh. Iya Pak, saran ini mendekatkan saya kepada masyarakat. Iya, makasih. Yang pertama, yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung saya, yang telah mendukung Partai Keadilan Sejahtera dan melaksanakan pemilihan demokrasi ini dengan baik. Nah, ke depan akan ada pemilihan kepala daerah ya. Tentunya kita harus memilih yang benar-benar mempunyai visi dan misi yang benar-benar bisa membangun untuk masyarakat. Lihat track recordnya di belakang apa yang telah dilakukan, bagaimana dia sebelumnya. Iya. Jadi tidak memiliki kucing dalam karung. Sekarang ini canggih Sambalu, gampang kita tahu tentang track record. Jadi gunakanlah seluruhnya, dengar Gamasi, baca di sosial media, Om Google, itu dapat semua, ketemu semua. Bahkan hartanya bapak-bapak kita juga ditahu. Ditahu lewat LHKPN. Jadi semuanya terbuka. Yang jelas memang kita tidak boleh lagi dijanji-janji. Tidak boleh dijanji-janji, butuh yang real, butuh yang nyata agar masyarakat kita ini mencapai apa yang diinginkan. Terima kasih banyak Pak Dewan. Terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi kesempatan lain. Bapak Anwar Farouk ya, Bapak Dewan kita dari periode 2019-2024, kemudian lanjut lagi nanti sampai dengan 2029. Selamat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sukses untuk kita semuanya. Iya, mari Kidi Pak. Mari Ki, selamat Ki.